Shalom saudaraku yang terkasih. Bersyukur untuk hari yang baik yang Tuhan berikan buat setiap kita, untuk kita bisa beraktivitas hari ini. Kita mau memulai hari kita dengan mengucap syukur, dengan berterima kasih untuk segala berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Kita kadang-kadang kalau mengucap syukur harus buka mata, sehingga kita bisa melihat semua berkat yang Tuhan nyatakan bagi kita. Jangan hanya mengucap syukur untuk hal yang besar, hal yang dahsyat, yang luar biasa. Jangan hanya mengucap syukur untuk semua mukjizat-mukjizat yang Tuhan kerjakan. Tapi ada banyak hal yang kecil, yang sederhana, yang rutin, yang kita terima dari Tuhan. Layak kita bersyukur. Kalau kita bisa bangun, kita bisa punya tempat berteduh, kita bisa punya keluarga yang baik, kita bisa punya pekerjaan yang baik. Pantas gak sih kita bersyukur? Pantas banget saudara. Semua berkat itu datangnya dari Tuhan. Semua berkat itu dipercayakan Bapa kepada setiap kita. Kita mau mensyukuri untuk segala kebaikan-kebaikan yang Bapa berikan bagi kita, dan kita menyadari betapa kita membutuhkan Dia dalam hidup kita. Ingat, bukan Tuhan yang butuh kita loh, tapi kita yang butuh Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mau dekat dengan Dia, kita mau bersekutu dengan Dia, connect dengan Bapa kita. Kita mau diam di hadirat-Nya, merasakan kasih-Nya, merasakan kuasa-Nya, merasakan kehadirannya, menyertai dan menuntun hidup setiap kita. Oh haleluya, mari sembah Dia, mari sembah Dia, haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tangan-Mu dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat
penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh Ramayana lamu indah dalam asyanda. Haleluya. Curahkan kasih-Mu Tuhan, curahkan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami berseru di dalam nama Tuhan, pertolongan-Mu datang tepat pada waktunya. Oh, kami bersyukur, kami menyembah-Mu, kami memuliakan-Mu. Kau baik Tuhan, Kau dahsyat dan hebat, Kau luar biasa. Oh, hati kami terangkat memuji-Mu, suara kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Oh, dalam kesusahan kami Kau yang hiburkan, dalam kelemahan kami Kau yang kuatkan. Ketika kami berbeban berat, Kau yang berikan kami kelegaan. Segala pujian hanya bagi-Mu Yesus, segala hormat. Terima kasih Tuhan. Sembah hanya bagi-Mu. Kami mau dekat dengan-Mu Tuhan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber penghiburan. Kami mau dekat dengan-Mu Tuhan, karena kami tahu di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Have mercy on us, Lord. Berbelas kasihanlah, berkemurahanlah Tuhan kepada kami. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka jiwaku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita nyatakan sama-sama. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bakal jiwaku memuji Engkau. Kemurahan-Mu
sama-sama katakan dan akui kemurahan-Mu. Amin. Lebih dari hidup, haleluya, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka jiwaku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan for your mercy, untuk kemurahan hati-Mu, untuk belas kasihan rahmat-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami butuh mercy-Mu, kemurahan hati-Mu bagi setiap kami. Sama seperti Bartimius, kami mau berseru, have mercy on me. Berkemurahanlah, berbelas kasihanlah Bapa kepada kami hari ini. Berkati perenungan hari ini, bersabdalah, berkati semua kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, kebenaran firman hari ini saya mau ambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-7 yang menulis demikian. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saya ingin berbicara tentang mercy, tentang kemurahan hati. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa orang yang murah hati, dia akan berbahagia. Orang yang murah hati, dia akan diberkati. Saudara perhatikan ayat ini merupakan tabur tuai. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Ketika kau menabur kemurahan hati, maka kau akan menerima kemurahan juga. Kalau kau menabur kebaikan, kau akan menuai kebaikan juga dalam hidupmu. Kenapa sih Pak? Sebagai orang percaya kita harus murah hati. Ya bukan cuma supaya kita diberkati. Bukan cuma supaya kita mendapat kemurahan hati orang juga. Kemurahan hati Tuhan. Tapi karena memang kemurahan hati adalah karakter dari Bapa kita. Dan kalau kita mengaku anak-anaknya, seharusnya lah ya kita orang yang murah hati. Dalam Lukas pasal 6 ayat 36 ditulis, hendaknya kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita punya Bapa yang merciful. Apa bedanya anugerah dengan kemurahan? Apa bedanya grace dengan mercy? Kalau grace, kalau anugerah, kita menerima berkat-berkat yang sebetulnya kita tidak pantas, tidak layak untuk menerimanya. Tuhan berikan berkat-berkat spesial, Tuhan berikan berkat-berkat yang luar biasa, bukan karena faktor kita, tapi itu gift, hadiah dari Tuhan. Kita gak pantas, kita gak layak untuk terima, dan itu bukan usaha kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tapi itu benar-benar inisiatif daripada Bapa.
Kalau mercy artinya adalah kita tidak menerima, kita tidak mendapatkan apa yang seharusnya kita terima. Seharusnya saudara dihukum mati, seharusnya kita binasa, seharusnya kita terpisah dari Tuhan, seharusnya kita ini dikutuk karena kita yang berdosa, karena kita yang jatuh dalam dosa, yang hidup dalam dosa. Tapi oleh karena kemurahan hati Bapa, hukuman, kutuk, kebinasaan itu ditimpakan kepada Yesus. Sehingga kita tidak perlu menanggungnya lagi. Kita tidak perlu menerimanya lagi. Yesus menjadi pengganti kita. Yesus menjadi substitusi kita. Harusnya kita dihukum, Yesus yang dihukum, akhirnya kita diampuni. Harusnya kita dikutuk, Yesus menggantikan menjadi terkutuk, dan akhirnya kita diberkati. Harusnya kita binasa, tapi Yesus yang mati untuk kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Itu mercy, itu kemurahan hati. Dalam mungkin praktek sehari-hari, orang yang murah hati adalah orang yang bisa menerima sesamanya apa adanya. Orang yang bisa menerima orang-orang yang gagal. Orang yang bisa menerima orang-orang yang mungkin jatuh dalam dosa. Orang yang bisa menerima orang-orang yang mungkin gak pantas untuk kita kasihi. Kita sadar loh, kita juga gak pantas untuk dicintai Bapa. Kita juga gak pantas loh untuk diberkati. Tapi oleh karena kemurahan hati Bapa, Bapa menerima kita. Bapa mengasihi kita. Ketika kita murah hati, kita tidak menghakimi orang. Jangan jadi orang yang mudah menghakimi, mengkritik, mencari kesalahan orang. Anda tahu? Orang yang suka menghakimi orang yang sombong. Orang merasa dirinya super, lebih baik dari orang, lebih rohani dari orang, lebih kaya dari orang, lebih segala-galanya dari orang. Nah, karena kita sombong, kita hina orang, kita hakimi orang, kita kritik orang sesuka kita. Orang murah hati, dia bisa mengampuni orang-orang yang bersalah. Dia bisa menerima mereka, dan dia tidak menghakimi orang-orang. Kadang-kadang penghakiman itu datang dari asumsi kita. Apa yang kita tuduh orang belum tentu dia seperti itu. Kita bilang orang itu sombong, padahal belum tentu dia sombong. Kita bilang orang itu jahat, padahal belum tentu dia jahat. Asumsi kita yang buat kita menghakimi orang. Tapi orang murah hati, dia bisa menerima orang, mengampuni orang, dan stop menghakimi orang. Jadilah pribadi yang murah hati, sama seperti Bapamu murah hati, maka hidupmu akan diberkati. Kau akan mendapat kemurahan hati juga dari Tuhan dan dari sesama. Amin, saudara. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Kami bersyukur oleh karena kemurahan hati-Mu, oleh karena mercy-Mu, kami ada pada hari ini. Oleh karena kemurahan hati-Mu kami diselamatkan, kami diampuni, kami memiliki hidup yang kekal, kami bisa diberkati dan dicintai oleh Bapa. Kami mau jadi pribadi yang murah hati, yang mengampuni orang-orang yang bersalah, yang bisa menerima orang-orang yang gagal, orang-orang yang ditolak, yang tidak mudah menghakimi orang dari asumsi-asumsi kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami banyak salah, kami suka mengkritik orang, menghakimi orang, kami suka underestimate orang, menghina orang, menganggap enteng orang. Kami memilih-milih orang yang dekat dengan kami jadi eksklusif Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biar ada karakter kemurahan hati itu di dalam setiap kami. Karena karakter itu ada pada Bapa kami.
proses kami untuk murah hati, bentuk kami untuk murah hati. Tolong kami Bapa untuk kami bisa murah hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, ayo bersyukur, ayo bersyukur. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Terima kasih Bapa. Bentuk proses ubah kami menjadi pribadi yang murah hati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat beraktivitas. Shalom.